Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, diskusi kita kali ini adalah tentang hadis qudsi. Tetapi sebelumnya tentu saja kita harus mengetahui hadis yang sampai kepada kita didasarkan pada sandarannya itu ada 4. Yang pertama adalah hadis qudsi atau hadis ilahi, kemudian yang kedua adalah hadis marfu atau hadis nabi atau yang disandarkan kepada nabi. Yang ketiga adalah hadis mauquf atau hadis sahabat atau yang disandarkan kepada sahabat. Yang keempat adalah hadis maktub atau hadis tabi'in atau yang disandarkan kepada tabi'in. Apa yang paling kita ingat tentang hadis qudsi? 1. Apa yang diriwayatkan oleh Nabi yang bersumber dari Allah. Ini tentu saja berbeda dengan hadis Nabi atau marfu yang disandarkan kepada Nabi, atau juga dengan Al-Quran yang merupakan firman Allah yang mutawatir, yang lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sanad hadis qudsi ada yang sahih tetapi ada juga yang tidak sahih. Tentu saja ini berbeda dengan Al-Quran yang mutawatir. Ketiga, hadis qudsi berjumlah sedikit, tentu saja tidak sebanyak hadis Nabi, dan ini juga dibuktikan dengan sedikitnya hadis tersebut yang terdapat dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Musnad Imam, dan sebagainya. 4. Hanya sedikit sahabat yang mendapatkan periwayatan hadis qudsi ini dari Nabi. Dari sahabat tersebut misalnya diantaranya adalah Abu Hurairah. Jadi kita sering mendapati hadis qudsi ini dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengetahui bahwa hadis ini dikategorikan sebagai hadis qudsi, kita lihat beberapa cirinya. Kita perhatikan misalnya hadis qudsi dalam Sahih Bukhari berikut. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi ar-rabbikum qala likulli amalin kafarah. Ini adalah hadis qudsi tentang amalan dan puasa, bahwa setiap amalan itu ada kifaratnya dan puasa itu untuk Allah. Redaksi yang digunakan di dalam hadis ini adalah dari Rasulullah, ia meriwayatkan dari Tuhan kalian. Anin nabiyyi yarwihi an rabbikum. Berikutnya kita perhatikan juga hadis qudsi dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla. Hadis ini tentang bersegera dalam berbuka. Ini juga hadis qudsi, tetapi redaksi yang digunakannya berbeda dengan redaksi dalam hadis yang sebelumnya. Kalau dari sini Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Ini juga salah satu contoh hadis qudsi yang dikritik oleh ulama dari sisi sanadnya sebagai hadis yang dhaif, karena memang ada di antara rawinya adalah dhaif. Berikutnya kita perhatikan juga hadis qudsi dalam Sahih Bukhari. Di sini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atani Jibril fabasyarani annahu man mata la yusyrik billah syai'a dakhalal jannah. Ini juga tentang hadis qudsi, yaitu tentang orang yang meninggal sedang ia tidak dalam keadaan melakukan kesyirikan kepada Allah, maka baginya surga. Redaksi yang digunakan di dalam hadis ini adalah dari Nabi bersabda, Jibril telah mendatangiku, dan seterusnya. Kita perhatikan juga hadis qudsi dalam Sahih Bukhari berikut. Di sini ada ungkapan faqala hal tadruna madza qala rabbukum qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala asbaha min ibadi mu'min bi wa kafir. Ini juga hadis qudsi berbicara tentang adanya orang yang kemudian dikatakan dia beriman tetapi juga dia kafir atau ingkar. Redaksi yang digunakan di dalam hadis ini adalah, maka Rasulullah berkata, apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Hal tadruna
madza qala rabbukum. Di sini juga ada kata kunci lain yang seringkali dipahami sebagai salah satu ciri hadis qudsi, yaitu ibadi. Qala asbaha min ibadi. Jadi di sini ada dua kata kunci penting untuk mengidentifikasi sebagai hadis qudsi. Madza qala rabbukum asbaha min ibadi. Dari uraian di atas, tentunya kita sudah mengetahui apa itu hadis qudsi dan bagaimana mengidentifikasi, menemukan ciri-ciri bahwa hadis itu adalah hadis qudsi. Karena memang hadis qudsi ini juga lengkap. Ada sanadnya, ada rawinya, kemudian rawinya bisa dikritisi juga, sehingga kemudian dapat dinilai apakah hadis qudsi ini adalah sahih atau tidak sahih. Teman-teman, demikian sekilas tentang hadis qudsi dan bagaimana mengidentifikasi hadis itu adalah hadis qudsi. Terima kasih telah mengikuti kajian ini. Semoga bermanfaat. Silakan dikomentari. Kita bertemu pada materi berikutnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.